wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semuanya. Ada teman. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah Kak, baik. Baik, Ya, Mas Rawai. oke, baik, alhamdulillah. Baik. Meskipun ini udah malam ya guys ya, udah malam Ya, tapi kita semangat lagi ya. Oke, tetap sebelumnya semangat. saya mengucapkan selamat buat teman-teman semuanya yang sudah terpilih di 15 besar ini. Teman-teman di sini adalah teman-teman remaja terpilih, teman-teman remaja hebat yang sudah mau untuk mencoba berkontribusi untuk genre khususnya di Kabupaten Jepara ini. Selama nanti ini boleh dibantu Kak Puji untuk nantinya saya dikasih waktu berapa menit? Oke, Kak Pujinya. Oke, Kak Pujinya. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi selama 1 jam ya, sepertinya nanti ya teman-teman ya, kita akan berbincang-bincang tentang remaja Jepara harus tahu. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Rasif Aulia. Saya adalah Duta Genre Kabupaten Jepara tahun 2018. Saya juga First Runner Up Duta Genre Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 serta juara favorit Duta Genre Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. Saya berharap teman-teman di sini kalau bisa terus mengikuti estafet kejuaraan yang telah disumbangkan di Kabupaten Jepara ke tingkat provinsi maupun nasional untuk tahun ini dan kedepannya mulai teman-teman semuanya. Oke teman-teman, nantinya saya akan memaparkan materi karena ini memang judulnya bincang-bincang. Saya ingin lebih ke bincang-bincang sama teman-teman, akan komunikasi dua arah, nggak hanya saya memberikan materi. Mungkin saya akan memberikan materi hanya hitungan menit aja teman-teman, tetapi dalam waktunya nanti, dalam pemaparan nanti saya akan menampilkan beberapa slide yang rules-nya nanti teman-teman dalam pertengahan slide boleh teman-teman untuk raise hand di sini atau memberikan pendapat langsung cepet-cepetan ya nanti teman-teman. Semisal nih nanti aku akan memberikan slide, misal slide kedua atau slide ketiga, nanti saya akan memberikan, oke, di sini saya akan memberikan waktu 2 kuota tercepat cowok sama cewek yang akan memberikan opini atau memecahkan sebuah permasalahan yang nantinya saya paparkan di tengah-tengah. Paham ya teman-teman ya? Ketika nanti saya paparkan, kemudian teman-teman bisa langsung cepet-cepetan raise hand. Saya ingin tahu seberapa aktif teman-teman, seberapa komit teman-teman di Duta Genre Kabupaten Jepara tahun 2024 ini nanti. Oke, spesialnya nanti untuk malam ini saya akan memberikan hadiah berupa tumbler eksklusif buat teman-teman yang nanti akan diumumkan sama Kak Nisa ya setelah ini. Siapa yang terpilih nanti yang paling terbaik menurut saya untuk sesi ini ya teman-teman, dari Kiva dan dari beberapa penilaian dari after ini mungkin dari teman-teman bisa bikin konten yang nantinya tentang Jepara ataupun dari salah satu slide atau mungkin mengenai kasus yang saya angkat, boleh banget nanti habis ini teman-teman bisa langsung post, tag juga genre Jepara, kemudian mention aku yang belum follow, boleh banget nge-follow Instagram aku @royrashif. Nanti teman-teman yang mungkin dari Duta Genre, misal ataupun yang ini udah follow aku, yang mungkin aku belum kelewatan buat fallback, teman-teman bisa direct message Kak fallback atau gimana Kak aku dari Duta Genre atau apa nanti aku bakal fallback. Gitu ya teman-teman ya. Oh, baik, oke baik kita mulai bincang-bincang kita santai aja tentang remaja Jepara harus tahu. Oke, next slide. Halo Kak Puji. Oke, sebentar ya Kak. Sepertinya Oke, ada problem. oke, boleh, boleh, boleh. Oke,
Yang pertama, pengertian umum. Kriteria seorang dikatakan remaja menurut WHO atau World Health Organization adalah seorang berusia 20 sampai 24 tahun. Sedangkan menurut BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah seorang yang berusia 10 sampai 20 tahun dan belum menikah. Ini aku mau tes ombak nih dari teman-teman di sini. Boleh banget teman-teman langsung klik di chat, di kolom chat, teman-teman di sini itu range usia remajanya di usia berapa? Aku pengen tahu nih. Boleh teman-teman diisikan di kolom chat umur berapa, umur berapa, umur berapa. Ini aku bakal absen terlebih dahulu nih teman-teman. Nih, oke. Aku mau lihat dulu nih. Oke, oke. 20, 19, 20, 17, 19, 17, 16, 16, 17, 18, 17, 18, Kak Roy, 16, 20. Oke, 16. Oh, masih ada yang 16 tahun loh ini. Hima, oke. 20, 16. Oke, seputar itu ya. Berarti di sini ada yang masih SMA sama ada yang masih kuliah ya. Baik, kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang patologis yang terjadi karena ketidaktaatan terhadap aturan-aturan, nilai-nilai, dan atau norma sosial yang berlaku. Perilaku yang menyimpang merupakan sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Oke, boleh next, Kak? Oke, jadi teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa penyebab terjadinya kenakalan remaja itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Di faktor internal, yang pertama adalah kontrol diri yang lemah, tidak mampu mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat atau tidak dapat diterima oleh lingkungan dan tidak mampu mengontrol diri sesuai dengan pertumbuhan jiwanya, sehingga terseret pada perilaku nakal ataupun menyimpang. Jadi kita tuh kadang-kadang ya kita kurangnya kontrol diri teman-teman. Misal memang ada teman yang di lingkungan kita ada yang melakukan penyimpangan ataupun kekhilafan, kita sometimes kadang agak ke distract. Nah, jadi kita harus mempunyai kontrol diri yang sangat kuat untuk membentengi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Kemudian ada krisis identitas, teman-teman. Terbentuknya perasaan yang tidak konsisten dalam kehidupan sehingga gagal mencapai kehidupan yang harmonis. Ini tuh juga teman-teman ini krisis identitas. Jadi kita tuh masih belum tahu, kita tuh mengenal diri kita tuh siapa, masih ingin mencoba, ingin tahu, pengen ini, pengen itu. Jadi kita tuh belum ada konsistensi kehidupan, siapa sih aku ini? Yaitu bisa salah satunya faktor internal, yaitu kontrol diri yang lemah, dan kemudian krisis identitas. Next. Nah, ini yang paling sering terjadi teman-teman, yaitu penyebab terjadinya kenakalan remaja melalui faktor eksternal. Yang pertama adalah keluarga. Di BKKBN, teman-teman pasti sudah mengenal dong dengan 8 fungsi keluarga. Di sini adalah tempat pertama dan utama kontrol dari teman-teman yaitu keluarga. Bisa disebabkan karena keluarga tidak harmonis, kurangnya komunikasi ini juga bisa menyebabkan karena remaja itu tidak mempunyai wadah untuk menuangkan segala perasaannya. Ini juga bisa jadi salah satu faktor eksternal penyebab terjadinya kenakalan remaja. Kemudian ada cara mendidik yang salah, terlalu memanjakan anak, kurangnya pendidikan agama, kurangnya kasih sayang terhadap anak ini juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kenakalan remaja. Kemudian ada salah memilih teman. Ini teman-teman tuh juga perlu garis bawahi teman-teman, kalau ada yang tanya atau ada yang bilang kalau misal, oh anak ini tuh memilih-milih teman, itu nggak apa-apa teman-teman. Yang kita nggak boleh itu memilih baik sama orang. Jadi kita tuh tetap memilih teman tuh memang harus difilter karena memang ada pepatah sama orang-orang mengatakan bahwa kalau misal kita tuh kumpul sama orang jual parfum kita akan wangi gitu. Kita akan misal jualan deket-deket sama orang yang jualan kayu bakar kita akan terkena baju kita juga baunya bau kayu bakar. Jadi kita memang harus selektif dan jangan salah untuk memilih teman. Karena memilih teman itu harus wajib kalau kata saya. Yang nggak boleh itu memilih baik sama orang. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih baik sama orang. Kita tetap harus baik sama orang. Terus yang kemudian yang ketiga yaitu tentang lingkungan sosial.
pergaulan dalam lingkungan sosial yang kurang baik akan berpengaruh pada perilaku yang negatif. Misalnya teman-temannya yang satu sering ngebully atau satunya teman-teman yang mempunyai pergaulan yang kurang sehat, itu juga cenderung akan menjadikan faktor eksternal terjadinya kenakalan remaja. Next slide, Kak. Oke, di sini ada jenis-jenis kenakalan remaja. Contohnya ada bolos sekolah, aksi coret-coret fasilitas umum atau vandalisme, pemalakan, tindakan kekerasan, paksaan intimidasi, bullying, tawuran, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, balapan liar, geng motor, dan kenakalan lainnya. Oke, di sini saya akan membuka satu cowok dan satu cewek yang dari SMA terlebih dahulu. Boleh disebutkan kenakalan remaja apa yang telah terjadi di lingkungan kalian dan langkah apa yang sudah Anda lakukan untuk mengatasi isu kenakalan remaja di lingkungan teman-teman. Ini saya buka satu teman-teman cowok dan satu cewek yang paling tercepat raise hand atau mengisi chat di sini. Kak Puji bisa tolong untuk dibantu ya Kak, nanti siapa yang paling cepat, terus kemudian teman-teman bisa meng-on-kan mic, teman-teman bisa mengenalkan nama dan juga nomor peserta untuk memudahkan saya dalam mencatat keaktifan teman-teman. Baik, monggo teman-teman, siapa? Monggo yang dari SMA terlebih dahulu. Oke, Kak, ini ada satu. Novi Naila Safira Damayanti. Oke, boleh. Oke, silahkan, monggo. Baik, terima kasih pertanyaan dari Kak Roy. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar di sana? Oke, terdengar. Oke, perkenalkan nama saya Novi Naila Safira Damayanti. Saya nomor dada 62, saya dari Man 1 Jepara. Oke, dari pertanyaan Kak Roy, bentuk-bentuk kenakalan remaja yang sering saya temui, yang pertama adalah kasus bullying. Seperti teman-teman ketika kita udah akrab nih sama teman-teman, sama teman kita itu mesti kita manggil mereka dengan nama yang seenaknya, ya kan teman-teman. Nah, jadi itu termasuk bullying karena memanggil nama orang tidak sesuai dengan namanya itu termasuk dalam perilaku bullying. Selanjutnya seperti apa ya? Di lingkunganku itu ketika ada orang berpenampilan apa yang mereka mau, mereka tuh langsung menjudge kayak, ih kamu kok sok pede banget, kamu pakai pakaian kayak gini, padahal kamu tuh orang desa loh, kamu tuh harusnya tuh ngaca, kamu orang desa, ngapain kamu pakaian kayak orang-orang kota, padahal itu sebenarnya mereka berusaha jadi diri sendiri. Nah, kemudian perilaku kenakalan remaja juga banyak juga di sekolah-sekolah membantah apa perintah guru, seperti itu. Di madrasah juga ada, nggak hanya di SMA aja, di madrasah juga banyak sekali teman-teman yang mereka itu niatnya mau bercanda sama guru, tapi itu ya tidak sopan aja. Mereka berani membantah guru dengan perkataan yang memang tidak pantas seperti itu. Jadi itu bentuk kenakalan remaja yang sering saya temui. Lalu usaha saya untuk mengatasi ini yang pertama adalah ketika saya merasa ada yang kurang pas, itu saya tegur dengan baik-baik. Tegurnya dengan 4 mata, jadi nggak tegur di tempat umum, tapi bilang, kamu jangan kayak gini, gitu. Gimana, lebih baik daripada kamu bilang kayak gini, kamu bilang kayak ginilah, intinya dikasih contoh yang baik. Terus juga di Man 1 Jepara ada duta anti bullying. Di sana kita membantu para duta untuk mewujudkan visi misinya seperti itu. Jadi dengan bekerja sama, saling menasihatilah sesama teman seperti itu. Jadi banyak sih sebenarnya yang dapat kita lakukan. Contohnya memperbaiki diri sendiri dulu. Sebelum itu dan setelah itu kita baru bisa menasehati teman-teman kita. Oke. Begitu Kak Roy. Oke, baik. Terima Terima kasih. kasih. Oke, jadi salah satu yang pernah ditemukan yaitu bullying ya. Terus kemudian bercandaan yang terlalu kelewatan dengan guru, terus cara yang sudah pernah dilakukan yaitu dengan menegur 4 mata dan juga bekerja sama dengan teman-teman khususnya di sekolah MAN1 Jepara tadi Ya, ya. benar Kak. Bullying. Oke, good. Thank you. Terima kasih.
atas jawabannya si Novi. Kemudian saya juga akan membuka satu untuk yang cowok yang masih SMA nih. Teman-teman di cowok SMA yang apa yang sedang ditemukan di SMA kalian dan kemudian apa yang udah pernah kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Monggo. Oke, Kak Roy, di sini tadi ada yang udah raise hand. Itu ada Ya, Iqbal Farel Arya Saputra. Untuk oke. Iqbal, Baik Kak, apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar. Oke, terdengar, terdengar. Oke. Eh, saya ini baru lulus dari SMA, ini masuk SMA atau lulus SMA Kak? Atau kuliah? Boleh, 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 boleh. Oh ya, baik. Baik Kak, untuk jenis-jenis kenakalan remaja yang sering saya temui, apalagi seorang cowok ya, pasti banyak sekali kenakalan remaja yang pernah saya jumpai. Di antaranya itu ya seperti bullying tadi, dan ada pun penyalahgunaan narkoba. Untuk bullying ini, saya itu akan memfokuskan kepada cyberbullying yang viral sekarang. Cyberbullying itu pembulian, tapi melalui sosial media. Nah, eh, hal-hal tersebut itu sering sekali terjadi di sosial media, apalagi ketika seseorang itu tidak suka dengan seseorang lain, dan dia itu sebenarnya takut dalam tatap muka secara langsung. Akhirnya mereka itu sering melakukan cyberbullying. Dia membuli dalam bentuk di media sosial seperti menjudge di sebuah Instagram ataupun menjelek-jelekannya di belakang kepada orang-orang lain. Nah, uh, tentang penyalahgunaan narkoba itu ada kasus pernah saya jumpai, kalau tidak salah itu waktu SMP atau SMA itu ada angkatan saya yang menyalahgunakan narkoba dan akhirnya sepertinya dikeluarkan dari sekolah ya Kak. Untuk pengatasan saya sebagai remaja itu waktu bullying itu saya membuat sebuah short movie video tentang bentuk-bentuk bullying itu seperti apa. Jadi ada seperti catcalling juga itu sering terjadi untuk para wanita di catcalling oleh cowok-cowok ataupun sebaliknya juga ada sebenarnya ya Kak. Yang cowok-cowok di catcalling oleh perempuan. Nah, saya itu membuat sebuah video edukasi untuk adik-adik MPLS, adik-adik yang baru masuk, saya kelas 12 dan membantu dalam sebuah program Pancasila atau apa itu ya untuk di kelas ini. Saya lupa. Jadi itu saya membantu untuk mengedukasi mereka itu membuat sebuah program anti bullying di SMA Negeri 1 Jepara itu. Jadi seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Si Iqbal, terima kasih ya. Iqbal tadi kan menyampaikan cyberbullying ya. Jadi bullying itu nggak hanya dalam bentuk offline, tapi juga dalam bentuk online. Salah satunya cyberbullying. Terus juga udah pernah menangani kasus nafsa yang pernah terjadi di lingkungan Iqbal. Kemudian yang udah pernah dilakukan yaitu memberikan short movie. Short movie ya yang diberikan kepada adik-adik kelasnya. Oke, bagus, bagus, bagus. Oke, good. Mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf ya guys, ya ini ternyata mic saya termute. Tadi sudah sampai mana ya? Belum kali ya? dilanjut next. Oke, boleh. Belum. Iya, Belum, ke belum. mute ya. Oke, sorry, sorry, sorry. Oke, sebenarnya terima kasih Iqbal. Tadi udah memberikan eh, catatan kalau misal udah pernah menemukan permasalahan yaitu tuh bullying, gak cuman dalam bentuk offline maupun dalam bentuk online, yaitu cyberbullying. Dan juga ada nafsa tadi juga, terus kemudian sudah pernah memberikan apa ya namanya itu ya solusi Hmm. yaitu short movie kepada teman-teman. Oke, bagus dari Iqbal. Di sini saya juga pengen tahu lagi nih dari dua nih teman Kak Fuji, boleh dibantu ya untuk teman-teman dari kenakalan remaja perkuliahan nih, satu cowok satu cewek, boleh monggo.
Wah, ini ada banyak, Kak. Yang pertama itu ada Ines Kalyana ya. Ines Kalyana. Yang paling cepet, aku nggak bisa ngeliat soalnya di sini. Iya, Paling ada cepet Ines cewek. Kalyana tadi. Boleh. Sebutkan Ines dari kuliah mana? Ada Ines peserta nomor berapa? Kuliahnya di mana? Ambil apa? Terus permasalahannya apa? Monggo. Terima kasih atas kesempatannya Kak Roy dan juga teman-teman semua. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar jelas. Baik. Perkenalkan nama saya Ines Kalyana Azmi, bisa dipanggil Ines. Saya nomor urut 78 dari Universitas Negeri Semarang. Barangkali di sini saya ingin menjelaskan tentang kenakalan yang saya temui di perkuliahan, yang mana di perkuliahan ini kan pergaulannya lebih bebas dan tidak menutup kemungkinan kalau mungkin teman-teman saya yang ada di perkuliahan melakukan seks bebas, lalu penyalahgunaan narkoba, kemudian ada bolos kuliah juga, dan yang pasti itu biasanya kalau di lingkungan kampus saya itu ada beberapa yang mengalami pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual seperti itu. Nah, biasanya jika teman dekat saya yang terkena atau menjadi salah satu korban dari pelecehan seksual, yang pertama saya akan melaporkannya, membantu teman saya itu melaporkannya kepada Satgas yang menangani tentang pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual supaya pelaku dari pelecehan seksual itu ditindak tegas oleh kampus, karena di kampus saya ini juga ada salah satu petugas yang memang mengurusi tentang adanya pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual yang terjadi di perkuliahan seperti itu. Nah, kemudian penggunaan atau penyalahgunaan narkoba ini mungkin di kampus saya ada beberapa gitu ya Kak. Dan yang saya lakukan saat itu, yang pertama saya bergabung dengan UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang bernama Gerhana, Gerakan Anti Narkoba, Gerakan Mahasiswa Anti Narkoba, yang mana di Gerhana itu saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang jenis-jenis narkoba, dan saya juga pernah visit ke pusat rehabilitasi narkoba yang ada di Semarang dan melakukan sosialisasi tentang narkoba kepada anak-anak di Semarang dan juga kepada mahasiswa di kampus seperti itu. Nah, untuk teman saya yang mungkin ada yang menggunakan narkoba atau dan lainnya, yang semoga saja tidak ada, tetapi kalau jika ada, pastinya saya akan memberikan respon yang dimana nantinya saya akan mengajak teman saya itu untuk melakukan rehabilitasi dan juga pengobatan supaya nantinya teman saya bisa menjauhi narkoba lagi, mengajak teman saya berkegiatan positif dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk seks bebas atau pornografi sendiri ini saya banyak temui di kampus-kampus saya dan mungkin di kampus-kampus lain juga, karena tidak menutup kemungkinan kalau ngekos dan ternyata kos-kosannya itu campur dan lain sebagainya, itu kan pasti banyak lah yang melakukan seperti itu, dan semoga kita semua tidak melakukan seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin yang saya lakukan yang pertama, kalau itu yang pelakunya itu adalah teman dekat saya, kemudian saya akan memberitahukan hal-hal atau dampak-dampak negatif dari seks bebas itu, seperti KTD atau kehamilan tidak diinginkan, kemudian nanti akan berujung pada aborsi dan kesehatannya itu bagaimana kan, karena juga kan kita juga masih kuliah dan masih harus menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Seperti itu Kak, kurang lebihnya dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus sekali si Ines. Si Ines ini ambil jurusan apa ya di UNES ya? Ya Kak, saya ambil jurusan pendidikan sejarah Kak. Oke, saya juga alumni UNES S1 saya. Jadi sedikit banyak mungkin aku juga tahu lingkungan UNES. Jadi ini kan lebih ke apa aja kenakalan remaja yang di sekitar lingkungan Anda. Tadi kan ada disampaikan ada seks bebas, kekerasan seksual. Terus yang tadi saya tanyakan apa yang udah pernah Anda lakukan, yaitu terkait dengan narkoba ya. Anda tergabung dalam Gerhana, Gerakan Mahasiswa Cegah Narkoba tadi ya. Terus udah pernah melakukan sosialisasi, juga udah memberikan pendampingan sampai terjun ke masyarakat sudah. Oke, bagus. Terima kasih Ines. Oke, saya akan
nambah satu lagi cowok yang sudah berkuliah juga, karena memang udah balance ya. Ini kan aku remaja lihat dari yang udah sekolah, terus juga saya yang udah kenapa di bidang kuliah ini gimana nih. Oke, monggo. Siapa tercepat untuk cowok dibantu Kak Fuji? Siapa cowok nih yang paling tercepat untuk memberikan testimoni nih, apa aja kenakalannya dan apa yang udah pernah dilakukan ya. Yang sudah ya teman-teman, bukan yang akan, tapi yang sudah. Monggo, Kak Fuji dibantu. Kak Roy, di sini ada itu dari Bayu Lesmana Putra, nomor urut 82. Oke, untuk Bayu dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Kak Roy dan Kak. Ya, sudah. Oke, sudah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bayu Lesmana Putra dengan nomor undi dengan nomor urut 82. Saya adalah mahasiswa Universitas Diponegoro. Jenis-jenis kenakalan remaja yang pernah saya temui di perkuliahan ini, yang pernah saya temui yang pertama adalah bullying. Bullying itu terjadi di kelas, di WhatsApp seperti itu. Seperti kayak seperti yang dikatakan tadi yang pertama siapa? Memanggil namanya itu tidak sesuai dengan namanya, tapi lebih ke panggilan yang kurang sopan seperti itu. Dan juga ada juga pembulian mengenai fisik dan juga pembulian mengenai pakaian yang digunakan juga. Dan saya sebagai remaja untuk mengatasi bullying tersebut di perusahaan saya, yang pertama saya akan berbicara empat mata terhadap Mohon maaf, sorry motong yang sudah pernah dilakukan. Ya. Fenomena apa dan yang sudah pernah dilakukan, bukan saya akan, tapi yang sudah pernah. Yang ini sudah saya lakukan sebelumnya. Cuma mohon maaf Kak. Oke, monggo terus. Ya, yang sudah saya lakukan itu saya langsung bertemu dengan orang tersebut dan saya omongi langsung dengan empat mata bahwa hal tersebut itu kurang baik dan juga akan menimbulkan ini kayak hal yang menyerah gitu. Yang dibully ini akan merasa kayak, duh aku kok dibully seperti ini, berarti kayak merasa tidak memiliki teman gitu. Setelah saya menegur yang membuli ini tadi, saya kembali ke yang dibully untuk memberikan support bahwa kamu itu tidak memiliki kekurangan, kamu itu memiliki banyak kelebihan, dan saya menemani untuk lebih semangat lagi seperti itu. Itu ada satu orang saya pernah menemukan di kelas waktu itu. Dan untuk kasus lainnya saya belum menemukan, cuma saya setuju dengan kenakalan yang dikatakan dengan Kak Ines tadi. Pasti di perkuliahan itu banyak sekali remaja seperti seks bebas, pemakaian narkoba, cuma saya tidak menemukan. Terima kasih Kak Roy. Oke, baik, terima kasih Bayu. Ini yang ditemukan di lingkungan Undip. Kebetulan juga saya S2-nya di Undip. Jadi teman-teman tadi yang dari Mbak Ines tadi, saya pernah kuliah juga di UNES, saya juga pernah di Undip, jadi sedikit tahu untuk lingkungannya. Mungkin memang di Undip agak lebih keras ya untuk kalau ngomong dan sebagainya. Tapi itu ya memang harus kita sikapi dengan positif juga. Tadi juga sudah bagus ya, karena memang Kak Bayu ini tadi pernah mendampingi kasus bully yang dialami oleh rekan Anda, gitu ya. Baik, terima kasih Bayu. Kita lanjut ke next slide. Oke, penangkalan dan pencegahan ini teman-teman yang perlu di-highlight teman-teman. Yang pertama memang dari keluarga terlebih dahulu. Kedepannya kita kan remaja genre ya, jadi kita memang disiapkan untuk membuat keluarga kita nantinya sesuai dengan 8 fungsi keluarga, yaitu salah satunya ada cinta kasih dan sayang. Yang pertama nih, membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan menyenangkan bagi remaja. Ini pentingnya nih, kita sebagai nanti orang tua, kita harus
memberikan platform yang menyenangkan bagi anak-anak kita nanti ya, khususnya bagi remaja. Jadi kalau bisa tuh ya memang ambil yang friendly aja kita sebagai teman, tapi tetap kita harus memposisikan mana orang tua, mana kakak, mana adik, itu tetap kita harus tetap porsikan. Yang kedua ada menanamkan keimanan dan ketakwaan sejak dini dengan banyak memberikan pengajaran tentang nilai-nilai agama, etika, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan perhatian dan kasih sayang yang besar terhadap remaja, memberikan keteladanan hidup yang baik dan benar kepada remaja, mengutarakan contoh-contoh keteladanan hidup dari para tokoh yang baik dan benar. Oke, next slide, Kak. Next slide. Halo, Kak Fuji. Oke, Ini udah next slide, Kak. Kan oke, soalnya baru di punya aku. Kemudian kita langsung lanjut ke penanggulangan dan pencegahan yang lainnya, yaitu mengarahkan remaja pada kegiatan, aduh, balik lagi nih, yang positif agar terbangun kembali kepercayaan dirinya. Menyalurkan hobi, bakat, minat remaja yang menyimpang ke arah yang positif, mendorong remaja untuk kreatif dan edukatif. Nih, aku mau tanya ini dari teman-teman. Tadi aku menyampaikan salah satu penanggulangan dan pencegahan itu kita harus punya role model. Jadi siapa nih yang menjadi panutan aku untuk membentengi diri bagaimana mencegah. Kalau kita sudah mempunyai identitas tadi ya teman-teman, kita mempunyai identitas, kemudian kita mempunyai kontrol diri yang bagus, kita mempunyai figur yang menjadi panutan itu, saya rasa untuk kenakalan remaja itu relatif terhindar ya dari teman-teman ya. Saya mau tanya ini teman-teman, satu ini bebas mau dari sekolah mau dari perkuliahan boleh banget, satu cowok satu cewek, Anda nanti di mana kan menjadi duta generasi berencana nih. Bagaimana menurut Anda role model yang ideal menurut Anda itu bagaimana nih? Boleh dibantu Kak Fuji, siapa yang tercepat nih sebagai duta genre, role model yang bagaimana yang ideal menurut Anda? Apakah yang cuma pakai selempang aja atau bagaimana nih? Karena nih teman-teman nantinya akan menjadi role model sebagai penanggulan atau pencegahan kenakalan remaja khususnya di Kabupaten Jepara. Monggo. oke, Kak. Ini ada tadi yang pertama Melia Uswatun. Melia Uswatun, nomor urut 36. Silakan. Ya, baik. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oh, iya. Tadi kan Kak Roy tanya bagaimana sih role model yang ideal, begitu kan ya? Nah, kalau menurut saya tuh role model yang ideal itu bukan cuma yang pakai selempang aja. Bukan cuma yang omong-omong doang ngasih edukasi sana sini tapi nggak ada aksi. Nah, jadi selain kita mengedukasi dan sosialisasi, kita juga mengajak para remaja untuk mengimplementasikan gitu loh. Kayak misal kita mengajak makan sehat. Nah, kita juga ngajarin gimana makan sehat itu porsinya gimana, menunya gimana, dan kita juga menerapkannya pada diri kita. Jadi kita juga menerapkan, semuanya juga menerapkan para remaja itu begitu. Oke, Kak, baik. menurut saya Oke. kayak Baik, menurut terima aku kasih. juga sudah bagus ya jawabannya. Jadi memang dimulai dari kita terlebih dahulu, kemudian kita memberikan sosialisasi. Kemudian tidak hanya memberikan sosialisasi tadi omong-omong aja, tapi memang memberikan bagaimana sih pola hidup sehat, porsinya dan sebagainya. Itu termasuk juga pendampingan. Baik, terima kasih Melia. Saya boleh minta tolong satu lagi Kak Fuji dibantu teman-teman. Satu cowok yang paling cepat nih raise hand-nya menurut menurut teman-teman sebagai nanti nih role model, bagaimana role model yang ideal menurut kamu? Ini belum ada yang cowok, Kak. Baru ada ini satu Fadilatul Hidayah Rafiq sama, tapi cewek dari cewek Sementara ini. aku pengen cowok satu lagi nih. Oke, ini ada Kak Muhammad Miftah Farid. Oke, terima Boleh. kasih. Sebelumnya cek suara saya apakah kedengaran. Soalnya di luar Kedengaran. lagi ada maulid. Oh ya, monggo. Apakah sudah jelas suara saya? Jelas. Oke.
Untuk role model yang ideal menurut saya sendiri, yakni role model yang mana dia bisa mengkasih contoh yang baik kepada semua orang, di mana dia itu punya value yang tinggi, dan value tersebut diimbangi dengan bukti yang nyata, di mana khususnya saat ini kan lebih banyak orang melihatkan value-nya melalui dengan media sosial ya, khususnya membranding dirinya. Saat ini saya meneliti kebanyakan orang khususnya duta genre itu sebagai branding dirinya itu melewati sosial media. Saya sangat suka sekali khususnya duta genre Jepara seperti Kak Utari dan lain-lainnya itu sangat positif vibes kalau di IG gitu. Jadi mereka itu sebagai role model bagi pelajar Jepara dan bisa menerapkan tentang tingkat KRR. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Miftah nomor urut 52 ya. Jadi memang pentingnya kita itu mempunyai role model dan kita menjadi role model. Itu salah satu cara penanggulangan dan pencegahan. Jadi nih teman-teman nih boleh nih nanti di medsos mungkin akan mengangkat tentang role model atau bagaimana role model. Boleh banget ini untuk salah satu pencegahan kenakalan remaja. Mungkin terkadang teman-teman nggak sadar ya, karena memang, wah ini karena memang lingkungannya kurang, ataupun mengenai keluarganya kurang. Tapi ini juga perlu, penting, karena memang teman-teman remaja itu belum mempunyai identitas, belum mempunyai panutan atau figur. Nah, maka dari itu teman-teman perlunya membuat salah satu role model dan kita akan terinspirasi dan kita akan menjadi dia, mungkin bahkan lebih jadi dia. Seperti itu. Terima kasih ya teman-teman. Ini boleh dilanjutkan. Next slide-nya Kak Fuji. Oke. Ini kita melihat ya teman-teman, karena memang temanya kita remaja Jepara harus tahu, kita sudah membahas sedikit tentang pengertian apa itu kenakalan remaja, terus contoh-contoh kasus remaja, terus kemudian ada cara penanggulangannya. Tadi dari teman-teman juga sangat sudah luar biasa. Ini ada nih di sekitar kita nih. Aksi balap liar di Jepara dibubarkan polisi, sejumlah remaja diamankan. Saya boleh minta pendapatnya teman-teman, satu cowok, satu cewek, untuk menanggapi permasalahan ini. Ini permasalahan itu ditanggapi gimana nih teman-teman jadi duta akhirnya itu apa yang Anda lakukan gitu. Komentarnya apa nih? Monggo. Boleh dibantu ya Kak Fuji ya. Ya, Kak. Oke, di sini ada yang pertama tadi Salsabila Khairun Nisa. Oke, untuk Salsabila. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Balap liar ini sekarang lagi marak-maraknya ya, bukan di Jepara saja, tapi di tempat saya merantau di Malang, itu memang lagi marak-maraknya. Dan itu sangat mengganggu aktivitas seperti masyarakat sekitar, mahasiswa, karena bisa juga itu berbahaya, pun bisa juga sangat berbahaya karena banyak juga karena orang kematian, karena kecelakaan disebabkan oleh balap liar. Nah, gimana sih caranya biar balap liar itu berkurang sedikit demi sedikit? Yang pertama, kita melakukan kampanye dulu kepada anak-anak. Anak-anaknya itu di mana? Di sekolah. Kampanye bahwa balap liar itu sangat berbahaya dan kita memberitahu hukumnya apa saja, pasal-pasalnya. Terus yang kedua, edukasi kepada orang tuanya, karena kalau edukasi ke anak-anak, anak-anak itu pasti tidak mendengarkan apa kata orang lain, dia lebih mendengarkan diri dia sendiri. Saat kampanye ke orang tua, memberitahu bahwa eh, balap liar itu tidak baik, hukumnya kayak gini loh, bahayanya kayak gini. Nah, jika orang tuanya paham, orang tuanya care kepada anaknya, pasti orang tuanya memberi informasi tersebut kepada anaknya gitu. Dan saya juga pernah memiliki bukan memiliki teman
yang kasusnya balap liar. Dulu itu SMP pada tahun 2015. Kelas 7 dan dia sebangku sama saya. Dia setiap malam itu balap liar, trek-trekan lah, gitu. Trek-trekan menyebabkan orang meninggal dan akhirnya dia diskors dari sekolah. Dan dia juga sempat melakukan nafsa juga, terus kehamilan di luar nikah, begitu Kak. Oke, ini kita sharing-sharing juga nih buat teman-teman. Tadi kan dari Salsabil tadi memberikan salah satu komentar mengenai diberikannya kampanye kepada teman-teman remaja, kemudian diberikan sosialisasi mengenai hukum atau mengenai aturan yang berlaku, kemudian dia cukup hanya remajanya aja, tapi orang tuanya juga diberikan edukasi, betul ya? Nah, tapi ini aku mau tanya dari sudut pandang Salsabila juga nih. Sebenarnya balapan ini kan salah satu life skill ya, kalau aku boleh menggolongkan. Banyak sekali balap-balap yang seperti kayak Valentino Rossi yang telah sukses sebagai pembalap motor gitu tuh. Bagaimana cara Anda mengkotakkan apakah ini tuh balap liar itu sebagai life skill atau kenakalan yang tidak terfasilitasi? Saran untuk pemerintah ataupun bagaimana nih agar life skill ini itu dapat dikembangkan tetapi tidak menjadi penyimpangan? Monggo. Baik, Kak. Sebelumnya saya ini juga sudah pernah berdiskusi waktu SMP kepada bapak saya saat saya menceritakan, loh teman sekolah saya, teman sebangku saya di DO karena balap liar. Nah, bapak saya bilang, ya mungkin itu bakatnya dia, life skill dia, tetapi orang tua tidak menyediakan, terus pemerintah juga tidak menyediakan. Mungkin bisa saja karena orang tuanya tahu, karena sekolah tahu bahwa anak ini memiliki bakat, ini juga termasuk bakat, bakat bisa disarankan mungkin nanti gak usah sekolah formal aja, mungkin dia nggak bisa mengikuti formal, bisa nanti bergabung kepada komunitas. Kalau nggak ada buat nggak ada yang membuat komunitas, bisa jadi orang tersebut yang membuat komunitas tersebut. Apalagi teman teman saya ini bapaknya ini orang yang berpengaruh gitu di kabupatennya, bisa saja dia yang membuat komunitas balap, jadi sehingga nanti orang-orang yang balap liar itu bakatnya tersalurkan nih ke menjadi pembalap ini, jadi dia tidak melakukan kenakalan remaja trek-trekan lagi gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih Salsabila. Berarti yang saya highlight itu boleh dikatakan sebagai life skill ya, tetapi memang yang dijadikan highlight di sini adalah liarnya, balapnya oke, tapi secara positif ya. Jadi mungkin dari sini teman-teman, ini juga PR dari teman-teman dan kita semuanya, yang mungkin dekat nih, ada yang lebih dekat dari pemerintahan. Sebenarnya balap itu juga salah satu life skill, aku boleh bisa bilang seperti itu. Tetapi yang rusak di sini adalah liarnya. Kedepannya mungkin nih, nanti teman-teman yang mungkin nanti kedepannya jadi kerja di dinas atau lebih dekat dengan pemangku kebijakan, bahwa ketika anak ini diberikan platform semisal nih, diberikan tempat yang khusus untuk balapan, dan yang ini tuh memang diberikan arahan gitu, motornya enggak yang memang sesuai standar, yang memang kayak balapan bener tuh loh, kayak teman-teman yang dari Valentino Rossi dan sebagainya itu. Ya mungkin nih teman-teman jadi PR kita semuanya. Yang pertama tadi memang betul jelas memberikan edukasi kepada remaja, terus kemudian memberikan edukasi kepada orang tua, dan jangka panjangnya memang pemerintah, barangkali ada teman-teman memberikan platform pengembangan life skill balap liar, itu tadi menjadi balap yang sehat. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin diberikan fasilitas, sarana prasarana di Kabupaten Jepara. Tapi memang sesuai dengan koridor. Dia harus mempunyai izin SIM, atau dia memang mempunyai motor yang standar dan sebagainya. Ini sebenarnya memang bakat yang ingin disalurkan, tapi caranya mungkin kurang tepat gitu. Baik, terima kasih Salsabila atas komentarnya. Kemudian saya akan coba sharing-sharing lagi nih satu dari cowok nih. Yang nih teman-teman mungkin cowok akan lebih banyak ya harusnya. Teman-teman yang mungkin di sekitarnya ada yang melakukan balap liar. Monggo. Kak Roy, ini ada dari cowok, Iqbal Farel Arya Saputra, nomor urut 05. Boleh, boleh.
Baik Kak, perkenalkan nama saya Iqbal Farel Saputra, nomor urut 05. Di sini saya akan menceritakan eh, tentang yang saya ketahui tentang balap liar ya. Jadi saya juga punya teman nih, teman deket juga. Sebenarnya itu saya tuh ini di luar topik ya Kak. Saya tuh punya teman, jadi kita teman-teman yang kurang baik, baik itu kita kumpuli semua. Asalkan kita itu punya benteng ya untuk membentengi diri kita itu tidak terjerumus dalam hal tersebut. Nah, dalam balap liar ini menurut saya dan dari penjelasan teman saya itu antara geng satu dengan geng lainnya. Nah, itu tuh mereka itu adu balap ya. Siapa yang tercepat dia yang menang. Dan juga untuk teman-teman yang lain atau teman-teman yang nonton itu kayak adu tebak-tebakan siapa ini yang juara. Nanti totoan ini yang menang siapa, yang dapat uang siapa gitu. Nah, buruknya balap liar ini itu tuh sering terjadi di malam hari. Nah, karena malam hari tersebut itu pasti ada yang namanya dunia malam. Nah, di dalam dunia malam tersebut itu memang masa-masanya remaja itu melakukan hal-hal buruk. Untuk kasus balap liar yang di Jepara ini itu yang saya sering dengar itu ada di daerah Kaliteko ya itu kalau nggak salah di Senenan atau Tahunan. Nah, alhamdulillahnya untuk kasus ini itu sering diinisiasi oleh uh, Polres Jawa, Polres di Jepara. Mereka itu melakukan survei di daerah-daerah tersebut di jam-jam malam, sehingga untuk kasus-kasus tersebut itu sekarang sudah diminimalisir. Akan tetapi memang masih banyak, tapi diminimalisir. Jadi balap liar tersebut di Jepara itu memang sangat buruk. Apalagi kalau udah masuk jam-jam malam dan mereka masih geng-gengan, itu sering terjadi kericuhan antara geng satu dengan geng lainnya. Kemarin saya pernah lihat itu di story Instagram Kak Nisa, itu kalau nggak salah, itu ada mungkin dari geng-geng itu mereka apa namanya salah paham, terjadi sebuah tawuran itu di antara daerah dekat Polres di Jembatan itu. Itu sebelum Lebaran Idul Adha. Jadi ada tawuran. Mungkin dari geng tersebut memicu sebuah kriminalitas sehingga merugikan masyarakat yang ada di daerah-daerah tersebut. Cukup segitu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Memang ya, di Jepara sering banget ada kayak balap liar. Apalagi tuh rumahku tuh Potroyudan yang deket banget sama Seninan. Itu memang sering banget dari teman-teman yang melakukan balap liar. Dan juga sering banget kok Polres itu juga sudah memberikan langkah pencegahan yaitu pembubaran. Nah, mungkin ke depannya ini teman-teman bisa bersinergi dengan Polres Kabupaten Jepara ini forum genre ke depannya teman-teman Duta Agraria Kabupaten Jepara. Isu ini juga sangat perlu kita melek juga mengenai tentang balap liar. Nanti teman-teman bisa berkolaborasi dengan kepolisian nih teman-teman, diberikan sosialisasi ataupun apa ke depannya ini teman-teman bisa bersinergi sama kepolisian gitu. Baik, terima kasih Bal Farel. Kita lanjut ke next slide ya. Oke. Oke. Terus kita ada berita lagi nih pada tanggal 11 Juni 2024 remaja putri 15 tahun di Jepara digilir 10 pria hingga hamil dijual oleh teman yang baru kenal. Ini nih aku boleh minta tanggapannya teman-teman yang udah tanya boleh, yang memberikan pernyataan boleh banget untuk raisen lagi karena memang aku open untuk teman-teman yang paling tercepat. Nanti setelah ini ya Kak Fuji aku bilang monggo nanti 1, 2, 3 nanti teman-teman langsung paling raise tercepat ya. Aku pengen teman-teman aktif nantinya, oke? Teman-teman Pertanyaan. bisa diulangi lagi. Ini langsung banyak semua, Kak. Langsung pada raise Oke, ya. oke, oke. Oke, kan pertanyaannya ini belum nih, pertanyaannya belum nih. Nih, aku mau tanya sama teman-teman nih. Nanti 1, 2, 3 langsung klik gitu ya, cocokan ya. Ini Eh, raise-nya bisa di
Oh, Batalkan kalau dulu nggak ya. translate nanti tulis di chat aja. Tulis di Oh, chat. Oke. Cepet-cepetan ya. Ini karena memang harus cepet nih. Aku pengen lihat nih siapa yang paling excited untuk menanggapi kasus ini. Remaja putri 15 tahun di Jepara digelus 10 pria hingga hamil, dijual oleh teman yang baru kenal. Menurut Anda, pandangan Anda, kalau memang ini perempuan sudah hamil, kemudian diaborsi, bagaimana cara pandang Anda? Apakah memang diperbolehkan untuk aborsi atau nggak boleh? Dasarnya apa? Aku mulai dari 1, 2, 3. Monggo. Oke, ini aku ambil dari yang paling itu ada Kesyara. Oke, Yang cewek, oke, cewek cewek, 1, cowok cewek 1 cewek. ya. Ya, Baik, Oke, ada terima Kesyara. kasih Kak atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? terdengar, terdengar. Baik Kak. Jadi menurut saya mengapa bisa terjadi penggiliran sampai dihamili oleh banyak lelaki itu karena biasanya seorang perempuan itu dia tuh terdesak, Kak. Eh, Biasanya ada tipe yang dia tuh sudah menolak, sudah kayak menangkal si laki-laki itu untuk melakukan sebuah pelecehan ke diri si perempuan itu. Tetapi si laki ini biasanya memiliki kuasa yang lebih tinggi, seperti kayak dia merasa bahwa dia laki-laki, jadi dia merasa bahwa dia itu lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Dia merasa bahwa dia bisa menindas perempuan seperti perempuan ini bisa diapain aja kok, bisa diginiin, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngelawan, nggak bisa mukul, nggak bisa apa. Biasanya laki-laki punya pikiran seperti itu, jadi berani untuk menggitukan perempuan. Nah, yang kedua, memang ada tipe perempuan yang dasarnya eh, bisa dibilang bandel, itu sudah terlanjur terjerumus ke dunia yang seperti itu, sudah terbiasa, mungkin sudah terbiasa ke dunia pergaulan bebas, jadi dia malah menyerahkan dirinya itu kepada para lelaki itu, Kak Roy. Jadi kayak itu merupakan eh, menurut saya itu merupakan suatu kriminalitas yang biasanya dilakukan oleh laki-laki karena dia merasa bahwa dirinya laki-laki, jadi dia bisa menindas seorang perempuan yang biasanya dianggap lemah oleh sang laki-laki itu tersebut. Terima kasih, Kak Roy. Oke, aku mau tanya ini buat Keisyara. Kalau ini kan kasusnya digilir 10 pria hingga hamil. Kalau cara pandang Anda, apakah diperbolehkan nggak sih? Kalau misal dari sudut pandang Anda, apakah diperbolehkan aborsi dengan dasarnya apa? Dan kemudian misal kalaupun memang jangan diaborsikan, dasarnya apa dan bagaimana komentar Anda? Itu monggo. Baik, terima kasih Kak Roy. Di sini saya akan mencoba menjawab. Kalau ditanyakan apakah boleh diaborsi atau tidak, menurut saya itu tidak, karena menurut saya kalau dia sudah berani berbuat, dia harus berani bertanggung jawab, Kak. Karena aborsi sendiri itu juga ada hukumnya, ada pasalnya yang saya kurang tahu jelas pasal berapa, tetapi itu memang sudah tertulis peraturan bahwa aborsi itu bisa ada hukumannya, Kak. Jadi menurut saya itu tidak boleh dilakukan karena itu juga menyebabkan eh, sesuatu yang tidak baik bagi perempuannya itu. Siapa tahu bisa terkena penyakit atau ada salah penyakit yang dialami perempuannya itu, Kak. Karena aborsi juga tidak segampang itu. Terima kasih, Kak. Oke, berarti menolak untuk aborsi ya, walaupun ini itu kasusnya digilir. Jadi kayak ya ini diperkosa ya ini jatuhnya ya. Berarti Iya. tetap tetap hamilnya itu akan tetap dilanjutkan ya, kayak Syara ya. Bukan, Kak. Nah, Eh, karena kalau misalnya sudah terlanjur hamil, itu kan berarti ah. mau tidak mau dia harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Dia harus tetap Tapi kalau ini case-nya kalau misal dia memang tidak menginginkan karena memang ini digilir sama orang banyak atas dasar pemerkosaan, menurut Kay Syara gimana nih?
apakah diperbolehkan aborsi atau enggak kalau atas dasar pemerkosaan? Menurut saya kalau atas dasar pemerkosaan memang awalnya memang tidak ingin melahirkan sang anak dari itu karena memang dia juga sebenarnya kan juga tidak ingin merasakan kehamilan itu kan Kak. Tetapi karena aborsi itu berdampak yang cukup buruk, jadi menurut saya memang harus dilakukan. Oh, berarti tetap dilanjutkan kehamilannya meskipun ini korban korban pemerkosaan gitu ya. Iya. Oke, baik. Good, terima kasih Keisyara nomor urut 77. Untuk satu nih Kak Fuji nih boleh dibantu nggak nih? Yang cowok nih siapa nih? Monggo, yang paling tercepat. Hai Kak Fuji, boleh dibantu. Kak Fuji, Aku izin bantu ya, Kak. Tadi yang cepat adalah Muhammad Miftah Farid. Muhammad Misbah. Ini admin siapa ini? Kanisa ya? Saranisa, ya. Boleh, monggo. Siapa? Siapa paling tercepat tadi? Oke, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, menurut saya sendiri, untuk aborsi ini yang pertama menurut agama sangat dilarang keras ya, khususnya di agama Islam, di mana aborsi ini merupakan dosa yang besar. Dan menurut Dinas Kesehatan Republik Indonesia, menurut UU nomor 36 tahun 2009, yakni pelarangan keras tentang aborsi, dan ada undang-undang terbaru yakni pasal 463 UU 1 tahun 2023 yang dimana berbunyi seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Hal ini sangat miris sekali ya Kak, bila mana ada seorang perempuan yang rela untuk mengaborsi kandungannya sendiri karena berani berbuat kan seharusnya berani tanggung jawab ya. Kalaupun dia korban dari pemerkosaan, seharusnya dia lebih terbuka pada keluarganya. Dan ini sangat PR bagi kita semua sebagai generasi berencana untuk selalu mensosialisasikan terkait bahaya nikah muda dan bahaya dari seks pranikah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Mifta juga berpendapat bahwa itu memang dilarang oleh hukum maupun agama. Tapi yang perlu kita garis bawain teman-teman, ini kan kita harus melihat kasusnya terlebih dahulu. Kita berdiskusi ya di sini ya. Kalau memang suka sama suka, kemudian dia itu ada yang satunya hamil, ceweknya hamil, kemudian dia diaborsikan, itu memang ada pasalnya ya teman-teman kalau untuk menggugurkan ya. Tetapi ini kan yang saya angkat adalah ini itu digilir yang arahnya itu pemerkosaan. Dia tidak ingin pemerkosaan. Nah, sehemat pengetahuan saya, jadi kalau untuk korban pemerkosaan, in case korban pemerkosaan itu bisa dilakukan aborsi teman-teman. Kasusnya pemerkosaan ya teman-teman ya. Ini korban pemerkosaan, tetapi nggak semata-mata karena memang setelah kejadian itu langsung digugurkan secara pribadi, bukan. Tapi memang ada aturan khususnya di PP 61 tahun 2014 bahwa akibat pemerkosaan itu hanya dapat dilakukan aborsi jika 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Jadi sebenarnya bisa juga teman-teman karena memang ini adalah korban pemerkosaan. Jadi jawabannya kan memang dari pemerkosaan. Teman-teman bisa baca lagi buku di buku materi genre itu bisa dicek.
kasusnya adalah korban pemerkosaan, di mana ada ketentuan-ketentuannya itu bisa dilakukan. Tetapi itu juga pertimbangan dari penyidik, psikolog, ahli lain, mungkin dari spesialis psikiatri, forensik, dan sebagainya, itu baru bisa ada nanti namanya proses aborsi dari korban pemerkosaan. Bukan semata-mata kita memang dari korban pemerkosaan, kemudian kita menggugurkan langsung, itu tidak bisa juga teman, karena memang kita di negara hukum, kita sudah ada pasalnya tadi yang sudah disebutkan, bahwa untuk korban pemerkosaan, khusus pemerkosaan, ada kasus khusus, yaitu di PP 61 tahun 2014. Itu atas dasar keterangan penyidik, psikolog, terus ahli lain, dokter spesialis, forensik, dan sebagainya. Gitu ya teman-teman ya, mungkin jadi bahan diskusi buat kita semuanya. Oke, boleh kita next lagi teman, di next slide. Kak Fuji boleh dibantu? Oke. Aku boleh minta lagi nih pendapat teman-teman nih. Satu kasus lagi nih dari teman-teman. Depresi hamil, 2 nikah, remaja putri di Jepara bekap dan buang bayinya ke sungai. Nah, ini gimana nih? Saya boleh minta satu cowok tercepat, 1, 2, 3 untuk menanggapi kasus ini. Boleh dibantu Kak Fuji? Oke, Kak. Tadi ada yang pertama itu ada Rizky ya. Monggo dicek ya. Yang paling Oke, tercepat. oh tiba-tiba menghilang. Oke. Ya, Oke, di sini ada Muhammad Miftah Farid. Sama lagi Itu ya. ada Rizky Maulana tadi ngomong. Iya, Bukan ya? Rizky Maulana tiba-tiba itu Kak Lohin. Dia tiba-tiba itu Kak. menghilang Itu ya, Rizky Maulana. Raisen pertanyaan yang tadi Kak. Yang sebelumnya. Oh, oke, Rizky itu pertanyaan yang tadi. Jadi ceritanya mau Oke, angkat lagi sekarang tadi, tapi udah keduluan. Oke. oke. Boleh tuh kita kasih Sekarang kesempatan lagi buat Rizky Maulana, boleh nih. Depresi hamil, 2 nikah, remaja putri di Jepara, bekap dan buang bayinya ke sungai. Komentar Anda apa nih? Monggo, dipersilakan nih. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan oleh Kak Roy. Apakah suara saya sudah terdengar, Kak? Dengar jelas, Rizky. Baik, menurut saya hal tersebut bisa terjadi karena setelah terjadi kehamilan, mungkin wanita tersebut tidak mendapatkan respon yang positif dari lingkungannya dan juga keluarganya, Kak. Jadi wanita tersebut merasa depresi karena dikucilkan oleh lingkungan masyarakatnya. Nah, makanya juga timbul rasa cemas dan rasa khawatir dalam dirinya, dirinya itu dikucilkan oleh masyarakatnya. Makanya dia membuang bayinya ke sungai seperti itu. Terima kasih Kak Roy. Oke. Terus untuk mengatasi eh case depresi karena hamil 2 nikah, apa ini menurut Rizky nih? Biar dia nggak jadi depresi sampai menyebabkan remaja membuang dan membekap bayinya tuh. Apa yang dilakukan apa memang dari lingkungan Rizky ini salah satunya ada yang udah terlanjur hamil nih. Apakah yang Anda lakukan dalam menangani kasus itu? Baik, sebelumnya karena di tetangga saya ini ada yang nikah muda juga, tapi nggak tahu apakah itu hamil di luar nikah apa setelah menikah. Kebetulan orang tua dia itu sangat memberikan respon yang positif Kak terhadap keinginan anaknya. Namun hal tersebut tetap tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan resiko bayi stunting dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk menanggulangi yang sudah terlanjur hamil di luar nikah, tentu saja kita memberikan pendampingan terhadap keluarganya dan beliau yang hamil di luar nikah untuk tetap semangat dan apa ya? Tetap semangat dan itu merawat bayinya, Kak. Seperti itu. Oke, baik. Aku maksud apa yang disampaikan oleh Rizky bahwa tetap diberikan positif karena memang sudah terlanjur.
tetap kemudian diberikan edukasi bagaimana pengelolaan kehamilannya, ya kan, menciptakan lingkungan yang positif, terus juga nantinya bayinya agar tercegah dari stunting ya, karena memang ini tuh tidak direncanakan kehamilannya. Baik, oke, boleh dibantu nih Kak Fuji nih satu lagi buat teman-teman cewek yang boleh banget nih buat Oke, tadi ada yang pertama dari Oke Kak, mohon maaf ya, sinyalnya agak terganggu. Tadi nggak ada apa-apa, yang aman. pertama dari cewek itu ada Novi Naila. Oke, ada Novi Naila Safira nomor urut 62. Iya, hadir Kak. Ada saya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dan kesempatan yang diberikan Kak Roy kepada saya. Untuk menanggapi tentang berita tersebut, depresi hamil di luar nikah, remaja putri di Jepara bekap dan buang bayinya ke sungai. Hari ini sangat bertentangan dengan pasal hukum KUHP atau Undang-Undang nomor 1 garis miring 2023 yang didasarkan pada keadaan bayi yang dibuang itu apakah masih hidup dan apakah orang tuanya melepas tanggung jawab atau bayinya tersebut dibuang dalam keadaan sudah mati. Itu intinya bertentangan dengan Undang-Undang nomor 1 KUHP tahun 2023. Dan menanggapi hal tersebut, kita bisa melihat apa sih penyebab dari seorang remaja tersebut membuang anaknya. Penyebabnya adalah depresi, dan penyebab dari depresi itu apa? Mungkin dari si remaja tersebut mengalami banyak sekali penolakan dari berbagai pihak seperti orang tuanya, teman-temannya, keluarganya, dan sebenarnya orang seperti itu meskipun mereka melakukan hubungan disengaja maupun tidak sengaja, ketika mereka mengalami kalau sudah seperti itu, jadi kan kalau mau aborsi pun juga nggak boleh karena bisa saja kasus tersebut itu terjadi, tidak boleh yang namanya diaborsi. Jadi perlu bantuan dari berbagai pihak seperti orang tua, teman, keluarga, dan juga konsultasi nih dengan dokter, apalagi dengan remaja. Kan mereka di bawah umur, jadi sangat berpotensi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka perlu adanya konsultasi dengan pihak yang lebih profesional seperti dokter maupun psikiater agar hal tersebut bisa tidak terjadi. Lalu kemudian sebentar ya Kak. Hal tersebut juga kita perlu adanya pendekatan nih sama mereka. Hal tersebut sudah terlanjur terjadi. Jadi kita perlu mendukung mereka. Kita perlu dukungan emosional. Kita stoplah menjelkan mereka meskipun masih buruk, tapi kita sebagai sesama manusia, kita perlu adanya rasa empati, saling mendukung. Mereka butuh support, melakukan kesalahan, tapi mereka sebenarnya butuh support untuk mereka memperbaiki kesalahan mereka dan belajar dari kesalahan mereka. Kita perlu Permisi, apakah tadi penjelasan saya terdengar dari awal sampai akhir atau tadi Iya, macet-macet? dengar sih karena memang agak sedikit macet-macet ya, tapi intinya tadi saya sudah sedikit tangkap ya tadi tentang pasal disampaikan, kemudian menganalisis terlebih dahulu kasusnya ya kan ya, terus memberikan pendampingan. Good, terima kasih Novi, Naila, Safira, dan Mayanti.
Next slide, Kak. Oke. Nah, ini untuk menutup nih. Menutup, karena memang mungkin ini jamnya sudah kelewatan ya, Kak ya. Mohon maaf ya. Nih saya mau minta satu lagi temen nih. Karena memang ini konsepnya bincang-bincang ya. Konsepnya bincang-bincang. Saya minta teman-teman satu cowok satu cewek nanti ya dimulai nanti cepet-cepetan ngisi di chat. Satu cowok satu cewek karena tadi kan kita sudah melihat banyak sekali ya jadi kenakalan remaja di Jepara. Ada yang tadi balap liar, kemudian ada napsa, free sex dan lain sebagainya. Saya pengen mendengar satu cowok satu cewek program yang akan nanti dijalankan sebagai duta genre tapi dalam bentuk inovasi. Gak cuma saya akan memberikan sosialisasi, tapi sudah dalam bentuk mungkin udah ada visi atau misi atau sebuah inovasi atau program, silahkan diflorkan di sini. Monggo yang memang sudah siap, yang paling cepat cowok satu, cewek satu. Monggo sekarang. Kak Fuji boleh dibantu Kak Fuji? Oke, teman-teman bisa menulis di chat aja ya. Ya, paling cepat Percepat. ya Kak ya. Yang punya inovasi, saya nggak cuman aku akan memberikan sosialisasi, tapi mau benar visi, misi, inovasi, program kerja apa yang memang untuk spesifik di kenakalan remaja. Monggo, cewek satu, cowok Oke. satu. Oke, Kak, ini ada dari cewek Salsabila Khairunisa nomor urut 17. Boleh, boleh. Saya bilang Indonesia. Untuk cowoknya, belum ya? Belum. Nomor untuk Oke, cowoknya monggo. belum. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jika saya nanti terpilih menjadi Duta Genre Kabupaten Jepara tahun 2024, tentunya saya sudah membuat 3 program, yaitu yang pertama ada Gempa, Generasi Berencana atau Genre, mengedukasi dan menginspirasi tentang bahaya seks bebas di Jepara. Yang kedua yaitu Gemilang, Generasi Berencana atau Genre, mewujudkan generasi emas lahir dan tumbuh tanpa stunting, dan yang ketiga yaitu Merdeka, generasi berencana mewujudkan yang gemilang yang merdeka itu. Merdeka adalah generasi berencana mengajak dan mengedukasi, menginspirasi tentang bahaya seks bebas di Jepara. Yang ketiga yaitu Gempa, artinya generasi berencana mengajak remaja pintar atasi pernikahan dini. Sekian Kak. Oke, baik, sudah ada gambaran umum, yaitu mengenai gempa, gemilang, dan juga merdeka ya. Oke, baik, sudah bagus. Salsabila, terima kasih atas solusi tawaran yang telah diberikan. Sudah saya catat juga. Terus kemudian untuk yang cowok nih, aku pengen tahu nih, ada program kerja apa nih, visi atau misi apa dari teman-teman cowok yang sudah dibuat nih. Bayu Lesmana, monggo. Siap, terima kasih atas waktunya Kak Roy. Sebelumnya saya izin memberikan sebuah program saya ketika menjadi Duta Genre Kabupaten Jepara tahun 2024. Saya memiliki program kerja yaitu REPRO. Itu REPRO, REPRO yang artinya adalah remaja produktif. Di mana di dalam program saya ini nanti saya akan melakukan sebuah kegiatan yang positif berupa sosialisasi dan pelatihan. Pelatihan ini bisa berupa seperti edukasi wisata atau pelatihan-pelatihan kerja yang nantinya akan mendukung remaja Jepara itu dapat memiliki ilmu untuk berwirausaha atau bekerja nantinya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Kalau menurut dari Bayu Lesmana, tadi untuk mengatasi kenakalan remaja khususnya ya, udah mempunyai salah satunya yaitu Repro. Lebih mengembangkan remaja ini dari yang awalnya nggak tahu mau kemana nih, diberikan arahan yang positif, yaitu remaja diberikan bekal, yaitu pelatihan kerja gitu ya. Oke, baik.
Mohon maaf Kak Roy, ini ke-mute lagi. Sorry. Oke, terima kasih ya si Bayu Lesmana tadi udah memberikan tawaran dalam pencegahan di bidang kenakalan remaja ini, yaitu tentang repro yang teman-teman remaja itu masih bingung mau kemana arahnya. Daripada ke kenakalan remaja, diarahkan ke produktif, sosialisasi, dan pelatihan kerja, peningkatan life skill. Kurang lebih seperti itu ya, si Beres mana. Aku pengen nih coba satu lagi, mungkin dari teman-teman cowok sama cewek yang tercepat nih, punya apa, visi misi apa yang khusus kita bahas di topik malam ini adalah kenakalan remaja. Monggo nih teman-teman yang tercepat di chat ya, Kak Fuji, minta tolong dibantu Kak Fuji. Oke, Kak. Oke, ada Hima Aulawiyah yang paling cepat. Baik, Kak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan kesempatan kepada saya, Hima Aulawiyah dengan nomor urut dada 69. Jadi kan tadi pertanyaan dari Kak Ali adalah bagaimana sih atau program kerja yang akan diberikan untuk mengatasi adanya kenakalan remaja. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Jadi gini Kak, saya memiliki sebuah program bernama Remaja Aktif, Pandai, dan Pintar dalam menyalurkan life skill-nya. Jadi terkadang kan kalau kita tadi melihat adanya seperti kasus-kasus balap liar, kemudian ada juga namanya pemerkosaan, kemudian ada juga namanya pembunuhan bayi karena akibat kehamilan tidak diinginkan. Jadi di sini saya ingin memberikan sebuah sebuah pembicaraan atau kita dapat menyebutnya sebagai dialek remaja. Jadi saya ingin memberikan kesempatan kepada para remaja atau kepada seluruh perwakilan dari remaja-remaja di seluruh sekolah, baik itu SMA, MA, atau sederajat, ataupun bahkan dari mahasiswa-mahasiswa kuliah untuk menyampaikan keluh kesah mereka atau mungkin gimana ibaratnya mereka itu pasti mempunyai sebuah keluh kesah yang belum tersampaikan mungkin Kak. Jadi ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keluh kesah tersebut, mereka mungkin akan lebih tenang dan nanti dari para narasumber akan memberikan sebuah nasihat ataupun memberikan sebuah solusi yang diharapkannya dapat membantu menyelesaikan dari permasalahan atau dapat menanggulangi kemungkinan jika remaja-remaja tersebut tidak dapat menyampaikan keluh kesah mereka akan menyalurkan kepada hal-hal yang negatif. Seperti tadi Kak, adanya kenakalan-kenakalan remaja dan lain-lainnya. Jadi harapannya dengan program saya yang bernama Dialek Remaja ini dapat membantu remaja dalam menyalurkan keluh kesah mereka. Jadi nanti harapannya narasumber dapat memberikan sebuah nasihat atau solusi yang nantinya dapat membantu remaja dalam ternyata seperti ini tahu solusinya. Jadi daripada saya menyalurkan kepada hal-hal yang negatif, lebih baik saya melakukan hal yang telah disarankan oleh narasumber tersebut. Jadi sebuah program ini bernama Dialek Remaja atau ya saya singkatnya seperti itu. Namun untuk nama saya belum pasti karena saya masih berdiskusi dan berpikir-pikir lagi Kak. Jadi harapannya nanti bahwa dialek remaja ini dapat memberikan kesempatan bagi para seluruh remaja di Kota Jepara agar dapat menyampaikan keluh kesah mereka serta aspirasi atau harapan mereka apa sih kepada pemerintah atau masyarakat sekitar untuk kedepannya. Agar mereka juga dapat menyampaikan life skill-nya, keinginan mereka, dan aspirasi mereka daripada mereka menyalurkannya pada hal-hal yang positif seperti itu. Terima kasih Kak Roy. Oke, terima kasih Hima. Jadi untuk solusi yang ditawarkan Hima ini menjemput bola. Jadi memang mendampingi remaja, terus kemudian nanti remaja ditanya ini dialek ya remaja keluh kesahnya itu apa, terus kemudian dari Hima menawarkan bagi solusinya seperti ini, jika memiliki permasalahan seperti ini, solusinya seperti ini. Oke, baik, terima kasih Hima atas solusi yang telah ditawarkan. Satu lagi cowok, biar genep nih 4. Oke, yang cowok belum ada di chat ya. Belum dari cowok. ada nih. Iya. Oke, kita masih nunggu ya. Tungguin sebentar sambil aku menunggu ini, aku juga informasikan ke teman-teman semuanya. Karena saya ditugaskan ini oleh DP3AP2KB untuk mengisi acara pada malam hari ini, kemudian nanti saya akan memberikan report kepada DP3AP2KB Kabupaten Jepara nantinya. Dari tadi teman-teman yang sudah aktif di sini, saya sudah sangat mengapresiasi, terlepas dari teman-teman yang mungkin nggak kebagian
nanti masih bisa ada di next period, di next pertemuan, teman-teman juga bisa lebih mengoptimalkan. Masih ada beberapa tema lagi, Kak Devi. Iya, masih ada, Kak. Mungkin Masih ada ya? 3 atau 2 ya. Oke, mungkin ada 3 atau 2 teman-teman bisa maksimalkan di sana. Mungkin yang pada kesempatan ini belum mendapatkan kesempatan. Jadi kita memang dari awal harus sudah fokus karena memang semua ini teman-teman itu berlomba-lomba menjadi best of the best dan aku yakin teman-teman di sini pasti juga semangat karena memang mungkin kurang cepet aja ya. Pasti teman-teman juga udah mempunyai jawaban-jawabannya sangat luar biasa, cuman memang belum dapat kesempatan aja. Nah, ini bisa jadi pembelajaran, mungkin nextnya teman-teman bisa lebih cepat lagi untuk mengirimkan jawaban atau advice dari teman-teman semuanya. Ini sepertinya ada yang sudah mengisikan. Iqbal Farel Arya Saputra. Saya Kak, boleh monggo. Ini terakhir ya, Iqbal ya. Ini terakhir untuk mengisi inovasi apa yang ditawarkan sebagai duta genre dalam memberikan atau pencegahan dalam kenakalan remaja. Monggo. Baik, perkenalkan nama saya Iqbal Farel Arya Saputra, nomor urut 5. Di sini saya akan memaparkan program yang saya miliki. Program yang saya miliki itu bernama Gedang Telinga, Kak. Gedang Telinga ini saya artikan itu sebagai fungsi dari gedang telinga itu sangat penting, maka dari itu program ini menurut saya itu sangat penting karena pengertian dari gedang telinga ini adalah gerakan edukasi nasional dengan genre untuk tumbuh kembang literasi dan inovasi generasi anak. Nah, ini itu ada 2 program, yang pertama tentang literasi dan kedua itu tentang inovasi generasi anak. Nah, inovasi yang saya miliki dalam hal kenakalan remaja ini, yang pertama itu saya akan melakukan sebuah program mentoring dan bimbingan. Nah, program ini itu akan membentuk di mana remaja ini dapat berinteraksi dengan mentor-mentor yang sudah terpercaya, yang dapat memberikan nasihat dan dukungan, supaya hal-hal kenakalan remaja yang mereka alami itu tidak berkembang dan tidak terjerumus lebih dalam lagi ke hal-hal yang sangat memburukkan para remaja tersebut. Yang kedua, itu kita bisa mengembangkan life skill kita dengan mengikuti kegiatan yang positif. Misalnya dalam masih taraf sekolah, kita bisa mengajak para remaja itu mengikuti sebuah kegiatan ekstrakurikuler yang baik. Seni-seni mereka, kemampuan mereka dalam berolahraga, itu bisa mereka kembangkan agar menjadikan minat bakat mereka itu lebih lebih terasah lagi. Kemudian keterlibatan terhadap masyarakat itu bisa dengan memberikan edukasi, untuk memberikan edukasi tentang seseorang remaja itu adalah generasi yang akan melanjutkan generasi-generasi sebelumnya. Jadi kita sebagai remaja itu harus mewujudkan apa yang akan kita lakukan ke depannya, apalagi tentang generasi emas ya di tahun 2024 nanti. Jadi seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, baik ya. Tadi ada yang ear catching ya. Tadi ada gedang telinga. Jadi lebih ke literasi dan inovasi dalam mendengarkan aspirasi teman-teman semua. Good. Bagus juga tadi juga memberikan kolaborasi juga ya dari teman-teman, baik dari mentor ataupun dari organisasi itu juga sudah komplit juga. Duh, seru banget ya teman-teman. Malam hari ini karena memang waktunya sangat terbatas ya. Ini malah melebihi jam waktunya. Karena menurut aku sangat asik banget malam ini saat berdiskusinya sangat aktif. Sampai tadi aku lihat di kolom chat juga, saya kak. Banyak banget ya. Mohon maaf banget buat teman-teman yang tadinya udah bilang saya kak, tapi memang belum dapat kesempatan, teman-teman bisa optimalkan di next pertemuan. Oke, gitu dulu teman-teman. Saya minta tolong teman-teman ini boleh banget nih. Kita kan juga memberikan branding nih teman-teman. Kalau saya ini adalah bagian dari Duta Genre Kabupaten Jepara, siap untuk menggenrekan Jepara, dan teman-teman di sini 15 besar itu sudah menjadi Duta Genre teman-teman. 15 remaja teman-teman di sini itu sudah menjadi remaja pilihan di Kabupaten Jepara. Dari puluhan ribu, mungkin ratusan ribu ya remaja yang ada di Kabupaten Jepara. Teman-teman 15 besar ini adalah teman-teman sangat luar biasa. Dengan memanfaatkan teknologi, kita nggak hanya langsung datang ke sosialisasi di
eh, tempat-tempat di desa, di sekolah, kita juga bisa memanfaatkan teknologi. Salah satunya mengikuti bincang-bincang gini yang kita mungkin pengennya pun juga offline, tapi ternyata ketika aku ngeliat jalurnya lah kok online gitu. Itu juga bisa salah satu media kebermanfaatan untuk menebarkan virus-virus genre. Saya juga berpesan buat teman-teman juga bisa memanfaatkan media sosial teman-teman untuk memberikan virus-virus genre ke medsos teman-teman. Oke, untuk nantinya siapa yang ini, aduh, kayak cuman aku aja ya mungkin dari teman-teman setelah aku nggak tahu karena memang ini terlepas dari forum genre ini menginisiasi aku sendiri. Nanti aku bakal umumin siapa yang paling menyala. Bukan berarti ini juga nanti yang menang ini bukan ya. Jadi ini salah satu pertimbangan. Nanti pun juga kami para yang ditugaskan oleh DP3AP2KB dari beberapa pemateri yang nantinya ngisi juga akan didiskusikan kembali dan proses masih sangat amat panjang teman-teman. Jangan lupa tetap jaga kondisi, digali lagi motivasinya, semangatnya, gali lagi. Saya berharap teman-teman juga nantinya tetap kompak menjaga 15 besar teman-teman di sini. Sekali lagi teman-teman 15 besar ini ada teman-teman yang terpilih. Kedepannya saya berharap teman-teman kompak kayak angkatan-angkatan sebelumnya nih teman-teman, sangat kompak banget. Kemana-mana pasti 15 besar. Kayak misalnya di angkatannya Kak Nisa, Kak Puji ini juga angkatannya juga kompak. Kedepannya saya berharap teman-teman kompak semuanya. Menang kalah hal yang biasa. Yang terpenting teman-teman bermanfaat buat remaja di Kabupaten Jepara. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam bincang-bincang genre ini ataupun kemarin-kemarin ataupun pernah sebelumnya atau pernah ketemu di mana atau apa ada salah-salah kata atau perbuatan yang kurang pas dari saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman. Saya berharap ke depannya kita dapat berkolaborasi baik dalam bidang genre, dalam bidang yang lainnya. Saya ingin berkolaborasi buat teman-teman di Kabupaten Jepara ini. Teman-teman, nanti aku bakal umuminnya nanti ke Kak Nisa ya teman-teman. Boleh banget teman-teman selepas ini bikin edukasi mengenai remaja Jepara, mungkin bisa ngambil tema di Kabupaten Jepara apa nih isu yang paling hot di Jepara, yang paling menyala apa nih, bisa dibikin konten. Oh, tadi ada balap liar nih yang lagi in banget di Jepara, boleh, karena memang besok kan ada topik life skill, ada topik apalagi ya kemarin ya, apa itu genre, topik apa itu kan banyak ya. Nah, yang di malam hari ini memang kita membahas tentang kenakalan remaja. Boleh banget nih teman-teman yang nantinya bikin konten akan menjadi nilai plus pertimbangan bagi saya. Anak ini benar-benar sungguh-sungguh meyakinkan para penilai. Kalau memang teman-teman sungguh-sungguh bisa bikin konten nih tentang anak remaja, mungkin ambil salah satu materi yang tadi saya sampaikan atau membuat materi isu tentang kenakalan remaja, monggo silakan. Gitu ya teman-teman. Pokoknya semangat terus. Saya juga terima kasih buat teman-teman semuanya. Teman-teman di sini sangat luar biasa. Kurang dan lebihnya terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Pokoknya semangat terus. Oke, thank you ya guys ya. Selamat beristirahat teman-teman. Iya, Kak. Monggo. Oh iya, tadi yang aku reminder lagi teman-teman yang mungkin udah nge-follow aku ataupun aku ketumpuk atau gimana, bisa reply ke saya dari Duta Genre atau apa. Mohon maaf sekali jika misal teman-teman ada yang udah follow tapi akunya ketumpuk, mohon maaf sekali. Karena memang kadang itu juga ada notif yang numpuk. Jadi memang nggak ini, teman-teman bisa ingin aja kita mutualan di Instagram. Ke depannya kita juga nggak tahu kita bakal bisa kolaborasi apa ke depannya. Saya tunggu ya guys ya, sosialisasi nggak hanya di offline, tapi di online juga. Jangan lupa mention forum genre dan juga akun aku juga ya. Thank you so much teman-teman, selamat istirahat. See you di grand final nanti.
Thank you Oke, teman-teman. makasih Kak Roy. Makasih Sama-sama. Kak Terima Roy. kasih. Makasih Kak Saya Roy. kembalikan ke Kak Ya, Puji ya. Makasih Kak. Sama-sama. makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Roy atas materinya yang telah kita terima di malam ini. Tentunya materi-materi tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan kita juga ya teman-teman. Oke, sebelum bincang genre kali ini saya akhiri, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada tindak tutur kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman di sini. Kak Puji, foto dulu dong. Kita Iya, belum iya. foto. Iya, Kak. Ini mau saya ingatkan untuk foto dahulu sebelum keluar, sama nanti ada absensi ya. Oh boleh. Foto dulu dong kita. Oke, Gimana ini? salam genre coba. Teman-teman salam genre ya. Sebentar, Salam ini aku genre kok ya. nggak tahu cara biar fotonya ini ya semuanya ya. Nanti boleh dibantu ya Kak Fuji ya, dikirimkan Iya. aku ya screenshotnya tadi ya. Boleh. Oke, Kak. Ini aku hitung 1, 2, 3 ya. Boleh. Kak Puji, jangan lupa di screenshot ya. Oke, ya. Aku hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar slide selanjutnya jangan dilepas salam genrenya. 1, 2, 3. Oke, udah. Ya deh ya. Kalau misal teman-teman update di story atau di feeds, boleh banget di-mention ya. Buat meramaikan genre di Jepara. Siap, Kak. Oke. Thank Halo you so much ya teman-teman, guys ya. boleh minta Ya, satu sehat. perwakilannya buat salam genre? Oh boleh, boleh. Monggo, monggo, monggo. Saya. Saya. Mimin. Saya dong, Kak. Saya. Tuh, Ayo, bukan yang di cepat-cepatan 54 ngegas. aja. 54 itu. Tadi di 54 belum dapat kesempatan. Dikasih tuh 54. Pandu Aditya Putra, Oke. boleh. Baik. Mulai dari sekarang, Kak. Ya. Udah. Makan. Salam remaja genre. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sorry ya. Genre Indonesia. Saatnya. Saatnya yang muda yang berencana. Oke. Yeay. Guys ya. Semangat terus, jangan lupa belajar, jaga kesehatan, semangat sekolahnya, Ya, siap. semangat gini. Mohon doanya Kak Roy. Kenapa ini? Mohon doanya ya Berjuang Kak Roy. SNBT, SNBP. Apa gimana nih? Ini apa kenapa nih? Kok doanya nih? Mohon doanya biar kita semua tetap kompak. Biar Oh sukses amin, amin bersama. dong, amin dong, kasihnya dong. Siap. Makasih Kak Roy. Sama-sama, terima kasih, semangat terus teman-teman. Monggo izin live dulu ya. Sehat-sehat, jangan lupa istirahat. Thank you guys, kalian luar biasa Makasih semuanya. juga Kak Roy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Halo Teman-teman, teman-teman, absensinya jangan lupa absennya ya. ada di chat ya. Oke. Apa? Udah kalau udah boleh live meeting ini. Oke. Untuk absensinya ada di chat ya, kawan. Kalau udah boleh keluar.
Kemarin Makasih ya kayaknya nggak semuanya. ada absennya Iya, kan, yang Kak? yang kemarin kayaknya nggak ada absennya, Kak. Iya. Memang yang kemarin nggak ada, baru hari ini. Karena yang hari ini lebih Oh, penting. oh Ah, gitu. Siap-siap. Makasih, Kak. siap-siap. Makasih, Oke. Kak. Makasih Makasih, Kak Kak Ibu Puji. Doar. Makasih. Makasih Kak. Itu suaranya Kak Nisa itu namanya. Makasih Kak Nisa. Selamat istirahat teman-teman. Baik, Kak. Terima Makasih. kasih. See you teman-teman. See you, see you, see you. Oke, makasih. Selamat Oke. tidur. Good night. Sleep well. Kak, mohon maaf absennya yang mana ya? Itu yang Di tadi saya kirim chat-chat. di chat. Udah Ya, nggak ada. nggak ada. Coba aku kirim lagi ya. Jangan lupa kontennya ya. Ya. Siap Kak Nisa. Siap, Kak Nisa. Siap. Boleh follow aku ya. Siap, siap. Apa Kak IG-nya Kak? Spill. FDNDHRD. Ada Gimana, kok Kak? yang di tag di apa upnya per hari ini. Aja. Ini kalian betah sekali di sini.